Pasangan Hovifah Indar Parawansa Emil Dardak, tidak tinggal diam terus-menerus dituding melakukan kecurangan pada Pilkada Jatim 2024. Hovifah Indar Parawansa Emil Dardak melakukan serangan balik dalam agenda sidang mendengar keterangan pihak termohon, terkait, dan Bawaslu yang digelar Mahkamah Konstitusi, MK, pada Jumat, 18 Januari 2025. Serangan balik kubu Hovifah Emil Dardak terlihat dalam bantahan dalil politisasi Bansos yang dituduhkan kubu Risma Gus Hans. Hovifah Emil Dardak berkilah bahwa Bansos tidak lagi bisa dikendalikan karena jabatan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur berakhir jauh sebelum proses Pilgub berlangsung, yakni pada Februari 2024. Orang yang tidak memiliki jabatan lumrahnya tidak bisa mengendalikan Bansos untuk menaikkan perolehan suara seperti yang dituduhkan oleh Risma Gus Hans. Bantahan ini juga didukung oleh KPU Provinsi Jawa Timur yang menyebut adanya surat edaran Kementerian Dalam Negeri RI yang meminta agar bantuan sosial yang berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah, APBD, dihentikan sementara hingga proses pilkada berlangsung untuk menghindari politisasi Bansos. Kubu Hovifah Emil Dardak menilai bahwa politisasi Bansos justru menuding bahwa orang yang bisa merencanakan politisasi Bansos adalah Risma, yang mengundurkan diri sebagai Menteri Sosial RI pada Agustus 2024. Edward Doaruci juga membantah tudingan kubu Risma Gus Hans yang mendalilkan adanya kecurangan manipulasi sistem informasi rekapitulasi pemilihan, Sirekap. Dalil Risma Gus Hans dinilai tidak berdasar. Pasalnya, tidak ada manipulasi untuk menciptakan stabilitas persentase perolehan suara pihak terkait yang menggambarkan pola tidak wajar Sirekap. Ditambah, dalil Risma Gus Hans dinilai tidak menyentuh substansi karena Sirekap bukanlah dasar keputusan hasil perolehan suara. Kemenangan Hovifah Emil Dardak juga tidak luput dari dugaan cawe-cawe Presiden ke-7 Republik Indonesia, RI, Joko Widodo, Jokowi. Tuduhan bahwa Jokowi mengangkat penjabat Gubernur Jawa Timur, Adhi Karyono, untuk mengamankan suara Hovifah Emil Dardak dibantah. Menurut kubu Hovifah, Jokowi juga tidak bisa menggerakkan aparatur sipil negara karena sudah tidak menjabat lagi sebagai kepala negara. Terakhir, terkait dugaan pengurangan suara, secara tegas kubu Hovifah Emil Dardak menyebut hal ini sebagai tuduhan yang paling tidak jelas. Dia mengatakan, kubu Risma Gus Hans sekonyong-konyong menyimpulkan perolehan suara di tiap tempat pemungutan suara, TPS, yang berkisar 0 hingga 30 suara merupakan indikasi terjadinya kecurangan. Padahal, minimnya perolehan suara Risma Gus Hans bukanlah bukti terjadinya manipulasi, sehingga tidak boleh disebut anomali yang mengindikasikan kecurangan dan pelanggaran. Dari berbagai alasan itu, Edward meminta agar Mahkamah Konstitusi menerima eksepsi mereka dan menolak seluruh permohonan Risma Gus Hans. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.